Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa manittaba huda. Teman-teman, selamat datang di channel Aha Fahrudin, channel yang terlahir saat saya tidak bisa kemana-mana, tetapi pikiran kemana-mana, efek lockdown. Karena memang begitu, seorang muslim dituntut untuk bisa mengambil hikmah dari setiap keadaan. Jadi teman-teman, insya Allah di channel ini saya akan sering posting video review buku, baik buku berbahasa Arab ataupun buku berbahasa Indonesia. Jadi selamat datang di channel Aha Fahrudin. Oke teman-teman, biar nggak kelamaan, insya Allah kali ini saya akan mereview sebuah buku punya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi berjudul Astur Minan Naqli wal Aqli wal Fikr, yang artinya baris-baris dari ayat maupun Al-Quran dan logika dan pemikiran. Siapa penulisnya? Di sini tertulis Taqyidat wa Malfudat Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Maksudnya kalimat-kalimatnya dan penjelasannya itu dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Kemudian Jam'un wa Tartib Azzam bin Muhammad Al-Muhaisini. Yang mengumpulkan dan yang menyusun ini adalah Syekh Azzam bin Muhammad Al-Muhaisini. Jadi aslinya begini teman-teman, buku ini itu aslinya adalah kumpulan dari tweet-tweetnya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dan dikumpulkan oleh Syekh Azzam bin Muhammad Al-Muhaisini, kemudian disusun menjadi sebuah buku. Saya merasa buku ini cocok untuk teman-teman yang sudah bisa bahasa Arab tentunya, karena buku ini itu ringan atau renyah tetapi penuh hikmah. Cocoklah untuk teman-teman baca di akhir pekan untuk santai begitu. Jadi buku ini itu di dalamnya ada akidah, fikih, ibadah, akhlak, sejarah dan sebagainya. Terus juga buku ini itu cocok untuk dijadikan status teman-teman, status media sosial. Karena memang aslinya adalah kumpulan dari tweet-tweet Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Tetapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kita mengambil nasihat, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, pasti penasaran kan dengan isi bukunya. Buku ini itu setebal 464 halaman dan terdiri dari 60 tema yang dibahas. Pada video ini, saya akan bocorkan 5 isi buku ini. Pertama, saya akan bocorkan 2 dulu. Kemudian saya akan bahas siapa itu penulisnya, siapa itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, kemudian siapa itu yang menyusun menjadi buku ini, yaitu Syekh Azzam bin Muhammad Al-Muhaisini. Kemudian kita akan bahas 3 contoh lagi isi bukunya, kemudian selesai. Baik teman-teman, contoh yang pertama adalah tema tentang akidah. Beliau di sini mengatakan, Al-Islamu rida'un yalbasuhu man arada, laysatil baliyatu mimman tarakahu lianna uryahu bayyin, walakin al-baliyah mimman labisahu maqluban, fa in satarahu fid dunya fala yasturuhu fil akhirah. Beliau mengatakan Islam itu ibarat pakaian, bisa dipakai siapa saja yang mau, bukan merupakan bencana bagi siapa saja yang meninggalkan karena dia jelas telanjang, maksudnya tidak memakai baju. Tetapi yang menjadi musibah adalah bagi yang memakainya terbalik, sehingga seandainya pakaian itu bermanfaat di dunia, tetapi tidak akan bermanfaat di akhirat. Oke teman-teman, sekarang kita ngambil contoh yang kedua. Yang kedua ini tentang zikir, keutamaannya dan hikmah-hikmahnya. Beliau mengatakan, Al-malaikatu tusabbihu wa la tastaghfiru li nafsiha li'annaha la tuznib, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Man kathura dhunubuhu yanbaghi an yaghliba istighfaruhu tasbihahu. Beliau mengatakan para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak pernah meminta ampun untuk diri mereka karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Allah berfirman, dan para malaikat itu sesungguhnya mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka senantiasa memohonkan ampun untuk penduduk bumi. Kemudian beliau menjelaskan di sini, man kathura dhunubuhu yanbaghi ay yaghliba istighfaruhu tasbihahu. Barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah jumlah istighfarnya itu mengalahkan jumlah tasbihnya.
Baik teman-teman, sekarang kita bahas siapa itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Beliau adalah ulama Arab Saudi. Beliau lahir di tahun 1976 di Kuwait. Sekarang umur beliau kurang lebih 43 tahun. Pas kecil beliau sempat pindah-pindah dari Kuwait, Irak, Mesir, hingga akhirnya beliau menetap di Riyadh. Beliau fokus di hadis dan sudah menghafal banyak hadis sejak kecil. Beliau alumni Syariah Universitas Imam Muhammad bin Saud University, Riyadh. Kampus ini ada di Jakarta cabangnya, yang terkenal dengan sebutan Lipia. Mungkin teman-teman sering dengar atau bisa googling, dicek. Beliau termasuk murid Syekh bin Baz, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Perjalanan beliau menuntut ilmu pernah sampai ke India, ke Maroko, ke Mesir, ke Tunisia, dan lain-lain. Beliau mempunyai kurang lebih 21 karya tulis seperti Zawaidus Sunan Abi Dawud ala Sahihaini, kemudian Al-Mu'tazilah fil Qadimi wal Hadith, kemudian At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Quran, kemudian Al-Maghribiyah fi Syarh Al-Aqidatil Qayrawaniyah, kemudian Al-Khurasaniyah fi Syarh Al-Aqidatir Raziyin, kemudian Sifatu Salatin Nabi, kemudian Al-Hijab fi Syar'i wal Fitrati baina ad-dalili wal qawli ad-dakhil. Semoga nanti kita bisa mereview satu persatu buku beliau. Pada tahun 2011, beliau sempat dilarang memberi kajian karena beliau kuat, karena beliau tegas mengkritik orang-orang liberal dan beberapa hal lain. Dan akhirnya pada April 2016, beliau ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Semoga Allah menjaganya, semoga Allah segera mengeluarkan beliau dari tahanan. Ada akun Instagram beliau bernama @AbdulAzizTarifi pakai i, dan ada akun Twitter beliau bernama @AbdulAzizTarifi pakai huruf e. Baik teman-teman, itu adalah biografi Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi yang punya tweet yang dijadikan buku. Adapun biografi penyusunnya yaitu Syekh Azzam bin Muhammad Al-Muhaisini, saya cari di Google tidak ada biografinya, tetapi ada akun YouTube-nya bernama Azzam Al-Muhaisini, dan ada akun Twitter-nya bernama @azzammuhammad. Oke teman-teman, sekarang sisa 3 dari contoh isi buku ini. Contoh yang ketiga dari isi buku ini mengenai tentang salat. Beliau mengatakan al-muhafadhatu 'ala as-salati wa amara al-ahla biha min asbabir rizqi wal i'anati 'alaihi wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya senantiasa menjaga salat dan memerintahkan keluarganya untuk senantiasa menjaga salat juga adalah termasuk dari sebab-sebab dimudahkannya rizki dan juga pertolongan atasnya. Allah berfirman, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Kami tidak meminta darimu rizki, justru kami yang memberimu rizki. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian contoh isi buku yang keempat. Contoh yang keempat adalah tentang perempuan. Beliau mengutip bagaimana sih baiknya seharusnya menjadi seorang perempuan. Beliau mengutip sedikit dari bagian kisah Nabi Musa saat bertemu dengan perempuan di kampung Madian. Kisah ini ada di surah Al-Qasas. Teman-teman yang sudah membaca surah Al-Qasas pasti tahu kisah ini. Beliau mengatakan, qala Allahu 'an Musa faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya iqtarabat minhu wahidatun faqat li'anna iqtiraba ukhtiha al-ukhra la hajata ilayhi fabta'adat haya'an wa hashmah. Jadi begini, sebelum saya mengartikan ini, saya akan ceritakan bagaimana kisah tersebut supaya nyambung. Jadi begini, Nabi Musa itu ketika menuju ke perkampungan Madian, beliau sampai di suatu lembah. Kemudian di lembah itu banyak orang laki-laki sedang meminumkan ternaknya. Lalu datang 2 orang perempuan, dia mau meminumkan ternaknya. Maka ketika Nabi Musa melihat 2 orang tadi agak malu-malu, Nabi Musa bertanya, "Wahai perempuan, kenapa kamu begitu?" Si perempuan menjawab, "Kami tidak akan meminumkan ternak kami sebelum para lelaki itu pergi." Nah, akhirnya
Karena Nabi Musa merasa kasihan, Nabi Musa membantu, kemudian membantu meminumkan ternak si perempuan tadi. Maka di sini beliau mengutip, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, iqtarabat minhu wahidatun faqat, li'anna iqtiraba ukhtiha al-ukhra la hajata ilaihi, fabta'adat haya'an wa hasna." Allah mengisahkan bahwa setelah Nabi Musa selesai meminumkan ternaknya, datang salah seorang dari dua perempuan tadi. Satu saja yang datang. Salah seorang dari mereka berdua datang kepada Nabi Musa dengan berjalan sambil malu-malu. Kemudian di sini Syekh memberi komentar, yang mendekat dari dua perempuan tadi hanya satu saja, karena perempuan yang satunya tidak ada kepentingan dengan Nabi Musa, maka dia tidak mendekat. Dia malah sedikit menjauh karena malu dan juga jaim. Jadi nasihat yang bisa kita ambil adalah sebaiknya perempuan kalau tidak punya kepentingan dengan laki-laki, jangan mendekat, jangan dekat-dekat. Oke, itu contoh yang keempat. Sekarang contoh yang kelima. Yang kelima masih sama juga, kita mengambil tentang perempuan, karena perempuan itu mulia. Beliau mengatakan dengan mengutip ayat di surah Maryam, "Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Qaranaha bin nisa' wa lam yadhkur ar-rijal li'annahum jinsun mukhtalif wa min al-khata' ay yuqarina bi ghairihi." Jadi artinya Allah telah berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah mensucikanmu dan memilihmu di antara perempuan-perempuan yang ada di dunia." Terus beliau melanjutkan perkataannya, Allah membandingkan Maryam dengan perempuan dan tidak menyebut laki-laki, karena laki-laki itu jenisnya berbeda, dan termasuk kesalahan adalah ketika membandingkan perempuan dengan laki-laki karena jenisnya berbeda. Tetapi bukan berarti laki-laki dari dunia lain, bukan. Laki-laki adalah saudaranya perempuan. Jadi kalau mengkomparasikan sesuatu itu harus apple to apple, perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Oke teman-teman, itu 5 contoh mengenai isi buku ini. Lalu mungkin ada yang bertanya, ada nggak bukunya di Indo, berapa harganya, ada nggak PDF-nya? Buku ini di Indo belum ada. Harganya, saya beli ini sudah agak lama, jadi lupa. Saya buka-buka toko online di sini di Saudi lagi habis, tetapi kurang lebih 15 rial. Tapi tenang untuk teman-teman yang di Indo, karena ini sudah ada PDF-nya dan diizinkan oleh penulis dan juga penerbit. Jadi untuk yang mau membaca pribadi boleh mendownload dengan syarat untuk konsumsi pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Bisa didownload, ditulis di Google, Astur minan naqli wal aqli wal fikr li Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Ditulis di Google, lalu download. Ditulis dengan bahasa Arab, karena kalau ditulis dengan bahasa Indonesia tidak akan muncul. Tulis dengan bahasa Arab supaya diarahkan ke website Arab. Nanti akan muncul buku ini PDF, bisa download, bisa dibaca, dan bisa diambil nasihat-nasihatnya. Oke lah teman-teman, itu sedikit review mengenai buku ini. Jadi kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, ini bagus, teman-teman mau mengikuti, saya mengizinkan teman-teman untuk like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga lewat channel ini saya bisa bagi-bagi pengetahuan ke teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jaga kesehatan, jaga salat, tetap di rumah untuk sementara waktu, jangan kemana-mana, biar saya yang ke rumah teman-teman lewat channel Aha Fahrudin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.